Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita berjumpa kembali ya, dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Arti tanggung jawab produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, memiliki arti penting. Ya. Hal ini didasarkan pada pertama, hak para konsumen Indonesia yang bagian terbesar adalah rakyat sederhana perlu ditegakkan sebagai konsekuensi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO yang telah diratifikasi pada prinsipnya menekankan bahwa adanya keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, tata hukum positif tradisional yang masih berlaku di Indonesia selama ini tidak memberikan solusi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak konsumen. Yang keempat, urgensi penerapan product liability menjadi suatu yang real, karena instrumen hukum ini selain tidak mengharuskan adanya hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen, juga mengalihkan beban pembuktian dari konsumen kepada produsen. Yang kelima, manfaat produk liability bagi perlindungan konsumen sejalan dengan teori-teori fungsional dan hukum. Tanggung jawab produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diatur dalam bab 6 tentang tanggung jawab pelaku usaha, mulai dari pasal 19 sampai 28. Dari 10 pasal tersebut, apabila dikelompokkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terdapat pada pasal 19, 20, pasal 21, 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27. Yang kedua, ketentuan yang mengatur tentang pembuktian terdapat pada pasal 22 dan 28. Ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Kemudian, pada ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, yang pertama menentukan bahwa ketentuan yang mengatur secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen terdapat pada pasal 19, 20, dan 21. Ketentuan yang mengatur peralihan tanggung jawab dari suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya terdapat di dalam pasal 24. Yang ketiga, ketentuan yang mengatur tentang layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan terdapat pada pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang mengatur tentang pelepasan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen juga terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 27 secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila yang pertama, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Yang kedua, cacat barang yang timbul pada kemudian hari. Yang ketiga, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Terus kemudian kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. Yang kelima, lewat jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan. Nah, mengenai subjek yang melakukan kesalahan terdapat beberapa pandangan pikiran yang dikenal melalui yang pertama adalah Caveat emptor. Teori yang mengatakan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen adalah dua pihak yang mempunyai hubungan kedudukan yang sama dalam melakukan suatu transaksi. Menurut teori ini, konsumen tidak perlu dilindungi. Ya. Teori ini disebut doktrin Caveat emptor, let the buyer beware. Ya. Artinya konsumen sudah harus lebih berhati-hati sebelum membeli atau menggunakan barang atau jasa. Yang kedua, Caveat venditor. Teori selanjutnya mengatakan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk berhati-hati justru pelaku usaha itu sendiri.
Doktrin ini disebut dengan de Duker Theory atau disebut dengan juga teori caveat venditor. Nah, atas dasar perjanjian contractual liability, teori yang ketiga ini adalah teori berdasarkan perjanjian. Doktrin ini didasarkan pada contractual liability, yaitu pelaku usaha diminta pertanggungjawabannya jika antara pelaku usaha dengan konsumen ada suatu perjanjian terlebih dahulu, ya, yang disebut dengan de privitis contract, gitu ya. Itu rekan-rekan mahasiswa yang pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.